Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan saya Yendra. Saya dalam kesempatan ini ingin membagikan ilmu mengenai materi OOP atau Object Oriented Programming. Nah, itu dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah pemrograman berorientasi apa? O-nya apa? Objek. Nah, ini akan kita bahas materinya ya. Nah, apa itu pemrograman berorientasi objek atau yang disingkat dengan PBO gitu ya? Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris OOP ya, berarti sama aja ya. Nah, apa itu PBO? Oke. Nah, OOP ini atau PBO ini adalah suatu paradigma gitu ya. Paradigma atau konsep gitu ya. Paradigma pemrograman. Jadi ketika kalian ngoding atau ketika kalian membuat program itu sebenarnya ada paradigma atau konsep yang digunakan ketika ngoding ya. Salah satunya ini adalah PBO. Nah, konsep dalam PBO ini ngodingnya itu berbasis apa coba? Ya, berbasis objek. Nah, jadi ketika kalian ngoding dengan konsep PBO ini, kalian akan ngoding secara berbasis dengan objek gitu ya. Nah, apa itu objek? Objek apa sih? Nah, sebenarnya objek itu sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita kasih contoh misalnya ada objek manusia. Manusia juga termasuk objek. Ada objek hewan, misalnya apa ya? Kucing. Oke. Apalagi? Ada objek apalagi nih? Misalnya motor. Oke. Itu juga termasuk objek. Ada juga objek mobil. Ya. Nah, ini adalah objek-objek yang ada di sekitar kita. Jadi konsep OOP ini sebetulnya terinspirasi dari kehidupan sehari-hari agar kita ngoding itu enggak terpisah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita ngoding itu kita bisa mengapply atau mengaplikasikan kehidupan sehari-hari kita ke dalam bentuk pemrograman gitu ya, supaya lebih mudah. Oke. Nah, itu untuk singkatnya PBO dan apa itu objek gitu ya. Jadi di PBO ini kita akan menggunakan objek-objek untuk membuat programnya. Nah, selanjutnya supaya lebih paham, kita coba ambil satu contoh objek dalam dunia nyata ya. Kita akan coba ambil mobil. Oke. Nah, di sini kita buat mobil. Oke. Nah, mobil ini diibaratkan sebagai salah satu objek dalam dunia nyata. Mobil ini terdiri dari apa saja coba? Terdiri dari misalnya ada roda, bahan mobilnya ya. Terus ada apa lagi? Bodi. Ada spion. Apa lagi? Mesin. Ada plat nomor. Ada warna. Oke. Nah, itu komponennya masih banyak ya mobil. Nggak hanya itu aja. Ada lampu juga. Oke, lampu. Oke. Nah, mobil ini mempunyai komponen-komponen ini ya, yang saya buletin. Nah, komponen ini biasanya disebut dengan atribut. Oke. Nah, atribut itu apa? Kalian mungkin sebelumnya pernah dengar dengan yang namanya variabel. Variabel itu apa? Pernah belajar? Variabel itu sama dengan atribut ya. Atribut. Variabel itu apa? Wadah gitu ya. Wadah untuk tempat menyimpan suatu data. Oke. Jadi variabel itu
tempat menyimpan data, menyimpan data, dan variabel itu hampir sama dengan atribut. Jadi mobil ini memiliki komponen-komponen seperti ini. Ada roda, bodi, spion, mesin, plat nomor, dan lain-lain. Yang bisa dikatakan itu adalah atribut. Ya, oke. Lalu mobil ini memiliki kemampuan apa saja? Coba kita tulis. Mobil. Ini komponen ya, sebentar. Komponen. Ini yang atas komponen, yang bawah kemampuan. Nah, apa saja coba kemampuan mobil? Contoh, melaju ya. Melaju, apalagi? Mundur, oke. Apalagi? Berhenti, iya pasti bisa berhenti mobil. Kalau nggak berhenti, waduh, kacau. Oke, bisa apa lagi? Hong, apa coba hong? Hong tuh ini apa? Klakson gitu ya, atau kita ganti klakson ya. Klakson. Oke. Apalagi? Ya, sebenarnya masih banyak ya. Misalnya bisa apa? Belok kanan, belok kiri. Oke, pokoknya masih banyak ya apa yang bisa dilakukan oleh mobil tersebut. Belok kiri. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh si objek mobil ya. Ini juga sama. Ini berbeda dengan yang di atas. Kalau komponen yang dimiliki mobil itu adalah atribut termasuknya. Kalau kemampuan yang dimiliki oleh mobil itu namanya adalah apa coba? Kalau dalam PBO itu namanya adalah behavior. Ini mana? Behavior atau kebiasaan atau kemampuan ya. Nah, atau bisa disebut juga dengan metode. Ya, oke. Nah, metode ini kalian pernah belajar sebelumnya pasti di pemrograman dasar. Kalian mengenal yang namanya prosedur atau fungsi gitu ya. Jadi kalian membuat kode program di dalam fungsi gitu ya. Nah, metode itu sama dengan fungsi. Oke. Metode itu sama dengan fungsi. Oke. Nah itu komponen dan kemampuan dari si mobil. Oke, supaya lebih jelas saya akan upload gambar supaya lebih terbayang mobil yang seperti apa gitu. Oke. Nah, ini kan lebih jelas. Nah. Oke. Nah, jadi sudah di atas kita sudah tuliskan komponen dan kemampuan apa saja yang bisa dilakukan oleh mobil. Nah, di sini ada komponen komponen mobil, ada ban mobil, plat nomor, lampu mobil, setir mobil ya. Lalu kemampuan ada melaju, mundur, dan klakson. Nah, dari gabungan komponen dan kemampuan mobil ini, jika kita gabungkan dalam satu grup gitu ya, itu akan menghasilkan yang namanya kelas. Oke. Kita punya kata kunci baru lagi nih. Kita punya kata kunci yang namanya kelas. Oke. Ya. Kelas itu apa? Apa sih kelas? Oke, saya tuliskan di sini. Sebentar. Nah, kelas itu adalah coba kita lihat dari gambar. Setelah kita menuliskan apa itu komponen mobil, apa saja komponen mobil dan kemampuan mobil, lalu ditambahkan, digabungkan, itu akan membentuk mobilnya seperti ini nih. Masih silver gitu ya. Mirip dengan kerangka gitu ya. Kerangka mobil gitu ya. Ini kerangka mobil ibaratnya. Kerangka mobil. Kerangka mobil itu tersusun dari apa aja?
dari komponen mobil, ada ban, plat nomor, lampu mobil, setir mobil, dan juga ada kemampuan yang bisa dilakukannya. Jadi kelas itu adalah kerangka atau blueprint. Nah, sini ada tulisannya ya. Nah, di sini ada blueprint. Ini blueprint itu kerangka gitu ya. Atau lebih mudah lagi bahasanya adalah atau cetakan atau template gitu ya. Nah, jadi kita bisa membuat. Nah, jadi komponen dan kemampuan yang kita buat tadi ketika digabungkan, dibikin grup, disatukan semuanya, itu akan membuat sebuah kerangka atau template gitu ya untuk membuat mobil. Nanti kita akan bahas cara buat mobilnya gimana. Oke? Nah, jadi seperti itu kelas itu adalah kerangka atau blueprint atau cetakan atau template gitu ya. Kelas adalah blueprint, ini nih definisi sebenarnya. Blueprint untuk jangan pakai warna ini deh, pakai warna hitam ya biar tegas. Blueprint untuk menciptakan suatu apa tadi, mobil gitu ya, atau yang kita bahas tadi di awal, mobil itu adalah objek gitu ya, suatu objek dalam PBO oke. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah memiliki 3 kata kunci ya tadi ya. Coba kita highlight lagi. Mana tadi? Yang pertama adalah nah ini atribut. Lalu metode ya. Lalu ada kelas. Oke, kita tulis lagi di sini. Istilah atau kata kunci. Kita sudah punya 3. Satu ada kelas tadi. Ada atribut. Atribut. Lalu 3 ada metode. Oke. Nah, gitu ya. Kelas ini tadi apa? Cetakan gitu ya. Atribut ini apa? Data gitu ya, data. Nah, di sini data. Wadah untuk menyimpan data. Metode ini apa? Kemampuan dari objek. Nah, itu rangkuman 3 istilah yang sudah kita pelajari. Ada satu lagi istilah yang sangat penting. Tadi sebenarnya sudah di notice di awal. Itu adalah objek. Nah, sampai sini kita belum membuat objek. Ini masih kerangka gitu ya. Ini mobilnya masih putih gitu ya, polos, masih kerangka. Gimana caranya kita membuat objek gitu ya? Oke, saya upload gambar dulu. Nah, ini objek. Nah, dari blueprint itu akan kita create instance. Create instance itu apa? Ini bahasa dalam PBO untuk membuat suatu objek gitu ya. Nanti kode programnya akan dicantumkan. Create instance, dia akan langsung menghasilkan objek dengan data-data yang sudah kita isi ya. Nih, misalnya atributnya itu ada warna. Tadinya warnanya belum ada kan, masih polos silver. Sekarang kita warna jadi abu gitu ya, abu. Create instance.
jadi warna abu. Plat nomor, coba kita lihat. Plat nomornya nggak ada kan ya? Di sini masih kosong. Plat nomor. Kita isi datanya dengan berapa ini? MD5SDN. MD5SDN. Nah, ketika kita create instance, dia akan muncul di sini. Ya. Oke. Lalu ya, dan atribut-atribut lainnya ya. Jadi objek ini akan membuat yang tadinya masih template cetakan akan membuat objek-objek dalam kehidupan nyata gitu ya. Misalnya ini kelasnya mobil, kita bisa membuat mobil atau objek dengan tipe mobilnya tuh mobil sport, misalnya tuh sport, truk, atau mobil pribadi gitu ya. Nah, itu adalah konsep objek gitu ya. Nah, gimana cara ngoding objeknya? Oke. Nah, itu untuk objek. Jadi bisa kita simpulkan objek adalah instance. Nah, ini kata kuncinya ya. Ada instance. Instance itu apa sih sebenarnya? Instance itu wujud nyata atau wujud nyata. Wujud nyata dari sebuah kelas. Oke. Nah, kelas itu tadi yang cetakan atau template. Nah, jadi objek itu adalah instance atau wujud nyata dari sebuah kelas. Oke. Nah, ini kita lengkapi di sini. Wujud nyata. Nah, seperti itulah istilah PBO yang cukup penting untuk basic. Ada 4, ada kelas itu cetakan, atribut itu untuk menyimpan data-data, misalnya plat nomor itu isi MD5SDN, warna itu isi kita abu, dan sebagainya. Lalu metode, kemampuan dari si objek tersebut, misalnya mobil, kemampuannya melaju, berhenti, dan sebagainya. Lalu ada objek. Ketiga ini ketika kita gabungkan masih dalam bentuk kelas atau masih dalam bentuk rangka. Nah, supaya kita bisa wujudkan atau bikin kelas tersebut menjadi wujud nyata, itu kita perlu membuat namanya objek, create instance object ya. Nah, baru deh mobil tersebut menjadi wujud nyata. Bisa jadi mobil sport, bisa jadi truk, mobil pribadi, dan sebagainya. Oke, sekian untuk pendahuluan OOP ini. Saya harap bisa paham, dan apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan pada saya. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.